Jangan diukur kemampuan daya beli rakyat bawa dengan daya beli istri-istri Bapak Menteri. Kalau diukur kemampuan keluarga Menteri membeli telur, memang ini murah sekali, 30.000, 35.000. Belum sampai 5 juta satu kilo. Tapi kalau rakyat biasa, mencari uang 5.000 itu tidak mudah bagi rakyat biasa, tidak mudah, sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bustami Narda. Saya doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga kita selalu diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, setelah kita dihadapkan selama ini kepada kenaikan harga minyak goreng, kenaikan harga cabai yang tidak terkendali. Sekarang kita dihadapkan lagi kepada kenaikan harga telur yang makin membubung, yang makin menggila. Selama ini telur harganya di antara 26.000, 27.000, paling mahal 28.000. Sekarang telah sampai harga telur 35.000 di beberapa daerah. Jadi sekarang ini harga telur ini berkisar antara 35.000, 33.000, 32.000, 30.000. Paling rendah. Tapi rata-rata 32, 33, malah sampai ke 35.000. Bayangkan. Per kilogram. Sahabat BN. Ini tampaknya masih belum cukup juga menghimpit rakyat jelata. Sebab telah ada pula aba-aba bahwa tak lama lagi BBM jenis Pertalite dan solar akan naik. Bayangkan kalau nanti BBM jenis Pertalite dan solar telah naik, akan jadi apa nasib ekonomi bangsa kita, terutama sekali bagi rakyat kecil, bagi rakyat biasa. Kalau bagi yang kemarin ini joget-joget di istana waktu 17-an, mungkin tak jadi persoalan. Tapi bagi kita yang rakyat biasa ini, waduh. Anehnya sekarang, Bapak Menteri Perdagangan kita menganggap itu sepertinya biasa saja. Mari kita coba lihat berita dari komentar beliau. Suara.com memberitakan dengan judul Mendak minta kenaikan harga telur tak diributkan, pedagang meradang. Suara.com, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKAPI menyesalkan pernyataan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Mendak Zulhas, yang meminta semua pihak tidak meributkan kenaikan harga telur. Seharusnya Mendak justru mendorong agar harga telur bisa turun. Ketua Umum DPP IKAPI Abdullah Mansuri mengatakan persoalan telur ini sudah terjadi sejak beberapa minggu terakhir, dari 27.000 per kilogram menuju 21.000 per kilogram ke 30.000 per kilogram. Bahkan sekarang sampai ke 32.000 per kilogram. Kita mendengar di siaran radio Sinta, ada daerah yang telah mencapai harganya 35.000 per kilogram. Menurut kami, ini kata Ketua IKAPI, ini harga tertinggi dalam sejarah 5 tahun terakhir Kementerian Perdagangan bekerja.
Kami berharap agar persoalan di lapangan seperti persoalan pangan, pertelur, persoalan distribusi menjadi persoalan yang fokus harus diselesaikan, bukan lari dari persoalan, ujarnya. Abdullah meminta kepada Kementerian Perdagangan untuk melakukan upaya-upaya lanjutan, tidak hanya berstatement yang justru akan membuat kegaduhan. Upaya-upaya ini yang diharapkan adalah mengumpulkan peternak-peternak besar atau petelur-petelur besar dalam rangka mencari solusi dan langkah apa yang harus dilakukan ke depan, bukan justru menyampaikan bahawa suplai berlebih dan semua pihak tidak boleh ribut. Ribut ini, tutur Abdullah, kerana ada jeritan dari emak-emak yang terus mengalir kepada kami sehingga kami mau tidak mau harus mendorong agar pemerintah mencarikan solusi. Telur adalah komoditas yang cukup besar permintaannya. Jika tinggi harganya maka jadi masalah. Kami harapkan bisa menyelesaikan persoalan telur dalam waktu sesingkat-singkatnya, imbuh dia. Sebelumnya, Mendak Zulhas mengomentari persoalan kenaikan harga telur di pasaran. Menurut dia, kenaikan tersebut tidak terlalu tinggi atau masih di batas wajar. Mungkin kalau Ibu Menteri yang ke pasar membelinya mungkin wajar harga segitu. Tetapi kalau emak-emak yang sehari-hari suaminya hanya kerja serabutan, hanya pekerja pabrik, berat rasanya ini. Oh, itu kenaikan harga enggak seberapa kok. Jangan diributkan ya, ujar dia di Kementerian Perdagangan Jakarta Selasa 23 Agustus 2022. Katanya mungkin rakyat ini semuanya sama taraf hidupnya dengan menteri. Beli telur 30.000 enggak masalah katanya. Kalau isteri menteri ke pasar mungkin 30 juta telur 1 kilo, enggak apa-apa, dia biasa aja. Tetapi kalau rakyat biasa, sulit itu. Jangankan 30 juta 1 kilo. Kami membeli telur, 1 biji telur aja untuk makan anak sebelum dia pergi sekolah, mikirnya 10 kali itu. Sebab uang untuk beli itu memang enggak ada. Karena ekonomi yang sulit ini. Jadi sebaiknya pemerintah ini memahami kehidupan rakyat kecil. Jangan mengukur kemampuan rakyat kecil ini dengan kemampuan dia sebagai seorang pejabat. Jangan itu ukurannya. Kalau menteri mungkin naik BBM harganya 3 juta 1 liter Pertalite nggak apa-apa mungkin. Aman aja. Apalagi dia tidak beli BBM. BBM-nya dijamin negara dengan uang rakyat. Tetapi kami yang beli langsung ini dengan uang dari kantong kami sulit, berat rasanya. Rakyat yang pembeli BBM itu dicarikannya dengan bekerja di pabrik, dengan bekerja sebagai kerja serabutan, berat itu. Ini pula lah susahnya mungkin kalau pengusaha-pengusaha besar yang jadi pejabat negara, dia tidak merasakan sulitnya rakyat kecil. Kita semakin merasa sekarang ini makin merasa sulit. Sementara pihak pemerintah selalu mengatakan ekonomi membaik, ekonomi membaik, ekonomi membaik. Kita tidak membantah itu. Kalau dilihat dari grafik, kalau lihat dari ukuran-ukuran tata perekonomian kita memang. Tapi kalau dilihat konkretnya, nyatanya di tengah-tengah masyarakat, masyarakat sekarang mengalami kesulitan. Apalagi dengan harga kebutuhan bahan pokok yang tidak stabil ini. Sebentar ini yang naik, sebentar ini yang naik, sebentar ini naik. Yang menambah kacau lagi, menteri yang menanganinya berdalih ini dan itu. Pak Zulhas ini kita mohon juga ini Pak Amin Rais, beliau
punya tanggung jawab moral memberikan masukan kepada Bapak Menteri Perdagangan ini. Karena bagaimanapun Ketua Umum PAN ini adalah kader dari Pak Amin Rais. Kalau sekarang Pak Amin Rais sudah berbeda haluan, telah mendirikan partai baru, Partai Umat, kita tentu berharap juga kepada Pak Amin Rais agar dia bisa memberikan nasihat kepada Pak Zulhas ini. Karena ini menyangkut hajat orang banyak kementerian yang beliau pegang ini. Belum lama Pak Zulhas membuat rakyat kecewa karena beliau memberikan bantuan minyak goreng tapi minta agar anaknya dipilih. Sekarang bilang lagi tentang harga telur ini begini. Tolonglah Pak Amin Rais. Bapak punya kewajiban moral untuk memberikan nasihat atau saran kepada Pak Zulhas. Bagaimanapun Pak Zulhas ini rakyat tahu kader Bapak. Tolong, kita minta tolong kepada pemerintah, terutama sekali Menteri Perdagangan dan Menko Perekonomian. Tolonglah selami kondisi rakyat yang di bawah itu. Jangan diukur kemampuan daya beli rakyat bawah dengan ukuran daya beli istri-istri Bapak Menteri. Jangan itu ukurannya. Kalau diukur kemampuan keluarga Menteri membeli telur, dengan memang ini murah sekali, 30.000, 35.000. Kok dibilang mahal? Belum sampai 5 juta satu kilo. Tapi kalau rakyat biasa, aduh, mencari uang 5.000 itu tidak mudah bagi rakyat biasa, tidak mudah, sulit. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.